Sah akhirnya Mas Ganjar dan Pak Ahok dilantik oleh Ibu Megawati selaku Ketua DPD ya Dewan Pertimbangan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bukan partai politik mengucapkan selamat bagi dua top leader ya PDIP yang tentu akan punya arti penting dalam konteks penguatan atau strengthen organization ya, di tubuh internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, teman-teman, kita akan percakapkan tentang posisi Kaisang ini yang sedang dilirik ya. Kalau PDIP mengatakan kepada Bang Anies bahwa Bang Anies itu menarik dan kini giliran Kaisang yang dilirik ya. Kesannya kemudian muncul PDIP genit. Kita bicara di bukan partai politik. Ya, teman-teman, selamat datang di edisi Bukan Partai Politik, edisi jalanan ya, karena kita lagi jalan-jalan. Sekarang ini ada di tempat khusus ya, saya sekarang ada di Palopo. Ini apa, Kabupaten Luwu atau apa ya? Kota Palopo. Oh, Kota Palopo ya, karena wali kota. Wali kotanya siapa? Ini dijabat oleh PJ. PJ. Pejabat, ya. Oh ya, PJ. PJ Asrul Sani. Asrul Sani. Asrul Oke, Tabe Pak. Masuk wilayah di Palopo ini, khususnya kami ada di Warkop Daeng Sija, ya, Warkop Daeng Sija di Palopo. Ini malam hari. Ya. Kebetulan saya bertemu dengan, saya mau perkenalkan dulu teman kita, teman saya, Dr. Sahrir, ya, dosen di mana Pak? Dosen di Universitas Andi Jema. Universitas Andi Jema, Fakultas Ilmu Sosial Politik, ya. Kita bertemu dengan orang yang pas, dan di sebelah ini ada sobat saya juga, ya. Iya, beliau adalah Bung Riki ya. Boleh dikatakan leader untuk sebuah organisasi pengembangan bahasa Inggris. Kalau di mana ada Kampung Pare, kalau di Palopo ada Merah Putih International Language School. Ya, Merah Putih International Language School ya. Jadi kalau ada family atau teman-teman yang ingin memperkuat bahasa Inggris, ya silakan saja kontak dengan beliau ya, tentu melalui bukan partai politik. Nah, kali ini kita akan mau bahas tentang kans atau peluang, karena ada pertanyaan yang menarik di sini teman-teman. Mas Kaisang ini akan kemana ini ya? Apakah ke Jawa Tengah sebagai calon gubernur Jawa Tengah, atau kemudian ke Jakarta sebagai calon gubernur atau wakil calon gubernur? Nah, sebelum nanti abang kita, Pak Dr. Sahrir, akan sedikit menyampaikan analisis sederhana saja, analisis warung kopi. Walaupun beliau adalah seorang dosen, tentu harapannya dalam bahasa yang sangat sederhana kita percakapkan hal ini. Dalam beberapa kali saya mencoba untuk mengamati pergerakan ini, memang secara survei, Mas Kaisang akan unggul di Jawa Tengah ya. Artinya basis Jawa Tengah ini kan survei yang kemarin menunjukkan keunggulan dari Mas Kaisang. Artinya sangat mungkin ketika Koalisi Indonesia Maju bersatu untuk memberikan dukungan kepada Mas Kaisang, boleh dikatakan Jateng akan takluk walaupun itu merupakan kandang banteng. Ya, karena itu barisan pasukan merah, pasukan banteng ini lagi siap-siap untuk menghalau laju pergerakan elektabilitas dari Mas Kaisang. Nah, sementara ada fenomena yang menarik ketika Mas Gibran sekarang belusukan di Jakarta ini ya, bergerilya. Dan ini merupakan satu kode keras bahwa Mas Kaisang juga akan diplot untuk menjadi calon gubernur Jakarta. Ini menarik ya. Entah siapa nanti yang akan mendampingi, apakah Mas Kaisang sebagai gubernur atau calon wakil gubernur, kita tidak tahu, who knows. Tapi ya kita mengalir saja, flowing saja untuk melihat perkembangan politik saat ini. Sekalipun tentu kita akan lihat bahwa dalam konteks ini PDIP sedang agak sedikit bingung ya. Karena satu sisi berbenturan dengan keberadaan Mas Anies yang mau diusung dengan platform terkait dengan ideologi ya. Ada kontraksi ideologi di situ yang bisa jadi akan menjadi blunder bagi PDIP ketika harus memaksakan untuk mengusung Mas Anies ya sebagai calon gubernur. Ya, sekalipun tentu kita tahu bahwa Mas Anies ini didukung oleh PKS, sehingga akan head to head yang kemudian
akan menimbulkan sebuah reaksi yang bisa saja destruktif ya atau negatif bagi militansi PDIP di kemudian hari. Ya, sekalipun beberapa elit partai PDIP mengatakan bahwa Mas Anies ini menarik, tetapi menarik dalam konteks politik itu kan punya makna yang luas dan dalam. Sementara kalau berbicara tentang mulai melirik Mas Kaisang, apakah itu artinya bahwa ini akan ada semacam ya persahabatan kembali antara Pak Jokowi dan Bu Megawati ya? Kalau sampai PDIP mengusulkan Kaisang sebagai calon gubernur atau wakil calon gubernur, saya rasa ini adalah titik balik ya, di mana Jokowi kembali ke perahu yang lama, kembali ke pangkuan, ke kandungan ya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Itu menurut saya analisis saya yang sederhana. Mungkin kita mau tanya gilirannya Pak Doktor kita, Pak Doktor Syahrir, bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan Mas Kaisang ini? Dia ke Jakarta atau ke Jawa Tengah? Iya, terima kasih dan selamat malam. Kali ini kita berbincang-bincang di Kota Palopo. Pak Dato ini kan baru menginjakkan kaki di Kota Palopo. Ya, syukur alhamdulillah bisa ketemu beliau sejak lepas dari bangku pendidikan di S3. Ya, sekarang kami ketemu di Palopo ini, di warung kopi Desija. Ya, saya menanggapi tadi apa komentar Pak Datu terkait dengan Mas Kaisang. Saya melihat memang Mas Kaisang ini potensi memang karena dia kader muda. Ya, hanya saja ya masih polemik menanggapi karena dia bahagian daripada rezim kekuasaan. Ya, itu yang menjadi pro kontra menanggapi. Tapi kalau kemampuan diri sebagai anak muda, ya wajar-wajar saja untuk mengikuti kontestan pemilu, khususnya di pemilu di Jawa Tengah. Ya, saya tidak terlalu paham kalau di Kota Jakarta karena di sana memang akhir-akhir ini sensitivisme demokrasi di sana menjadi sebuah perbincangan yang pasca pemilihan presiden. Sehingga itu saya tidak bisa memprediksi terlalu jauh terhadap keberadaan Kaisang di Jakarta. Tapi kalau di Jawa Tengah kemungkinan bisa dia eksis dan bisa mendapat dukungan dari masyarakat, terutama kaum milenial, ya, yang kaum muda. Tapi kondisi yang sekarang saya lihat, ya PDI dalam melirik kader-kadernya, ya sudah sedikit agak kebingungan dengan kekalahan calon presiden, menandakan bahwa itu dia harus betul-betul mencari figur yang pas untuk memimpin Jawa Tengah. Ya, dan salah satunya bisa disentir, ya bisa saja kalau Ibu Mega memang melihat kondisi Jawa Tengah memang harus dipimpin oleh kaula muda, ya bisa saja terjadi seperti itu. Ya. Terima kasih. Ya, ini menarik ya. Yang saya sukai dari argumennya Pak Doktor ini, ya beliau tidak memaksakan argumen. Ya, ketika beliau tidak tahu tentang situasi Jakarta, beliau katakan tidak tahu. Nah, ini berbeda dengan Bang Rocky Gerung ya. Semua dia tahu. Artinya ada karakteristik dari akademisi itu bahwa ya by data. Kalau memang nggak punya data, kita menahan diri. Sebenarnya ketika beliau mengatakan tidak punya data, bukan berarti beliau tidak punya data. Beliau punya data, tetapi mungkin tidak cukup untuk bisa disampaikan ke publik. Dan ini merupakan sebuah pembelajaran karena beliau adalah seorang ahli di bidang, expert di bidang public policy, ya, kebijakan publik. Maka kita tahu bahwa dalam konteks formulasi kebijakan publik, ya kita perlu banyak akumulasi pengetahuan
untuk memformulasi sebuah kebijakan Kebijakan. yang tentu unggul ya, excellent policy ya, seperti itu. Nah, kita berharap teman-teman elit-elit politik ini kan pada genit-genit ya, tahu 1, 2, 3 hal, kemudian dipaksakan dan kemudian itu mengkerangkai pemikiran publik terkait dengan apa situasi realitas politik kita, sehingga publik kita seringkali tidak memiliki banyak cukup wawasan atau energi untuk bisa berpartisipasi dalam formulasi kebijakan ya. Nah, oke, kita kembali ke poin tadi tentang PDIP yang genit ini. Menurut saya agak sulit ya bagi PDIP untuk bisa memenangkan Jakarta atau bahkan harus mempertahankan kandang mereka sendiri di Jawa Tengah. Kalau Gibran tadi keluar turun gunung, kemungkinan dia lakukan untuk 2 hal. Kalau bukan Ridwan Kamil, dia membuat jalan bagi Mas Kaisang ya. Ini menarik untuk kita ikuti di konten berikutnya. Saya kira kita punya catatan sampai di sini saja. Kita akan nikmati dulu dengan Pak Dokter ya, kopi Daeng Sija ya. Iya. Bang Ricky boleh tos kita? Iya. Oke ya. See you in another content. Nikmat kopinya. Yeah.